oleh konten-konten yang ada di TikTok Karena untuk berbuat anarkis. Oh, anarkis. Asik. Makin gila kontennya. Semakin gila kontennya, semakin viral menurut mereka. Tapi ternyata klarifikasi ujung-ujungnya ya. Jadi pelaku. Jeruji. Dijeruji loh akhirnya bangsat. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Ini dari mana nih beritanya, weh? Dari Detik TV. Dari Detik News. Detik News lagi, oke Detik, Apa mantap. Detik News itu ini video emak-emak main TikTok di exit tol, polisi turun tangan. Tangannya turun, ya tangannya turun. Siapa yang tangannya turun? Gua aja nanya siapa yang tangannya turun. Kepancing. Gue bilang tuh bakal kepancing. Ini podcast kali ini gerak ya. Aduh. Tema Garut. Gila nih. Ini ntar banyak efek-efek api cuy ini. Banyak efek-efek api nih nanti bangsat. Jadi Aduh. apa ya? Pet. Ini gue ngeblank ya. Gara-gara ya, video 7 mama. Oh, Ya. mamanya ada 7, bukan video ada 7. Jadi video 7 mama main TikTok di exit tol. Mending sekalian di dalamnya, Nyet. Exit Iya. tol tuh berarti udah di luar pintu tol kan ya? Udah. Nanti Jadi- kita akan tampilin lah videonya ya kalau ada ya. Heeh. Takutnya udah wafat, Nyet. Exit tol. Ini bahaya, Nyet. Enggak sih, nggak bahaya menurut mereka anjing. Ya, menurut mereka. Menurut mereka nggak bahaya sih menurut gue. Karena gue nggak tahu ya. Aduh, ini kritis banget sih. Karena gue merasakan ya. Aha. Zaman sekarang itu keras ya. Keras ya? Ini emak-emak anjing. Mama sih ya. Mama. Karena notabene tuh mama cuy yang yang secara berpikir kita mama nggak mungkin lah ngelakuin hal itu, tapi justru figur yang seperti itu yang ngelakuin. Iya. Biasanya kan kita sering lihat tuh ya sumuran kita lah ya. Ya paling mama berantem antar tetangga lah, Nah, oceh-ocehan masih lumrah. Iya. Ini mamanya anjing. Mama arti konotasinya adalah mereka sudah menikah dong. Mama, iya udah Iya. ya. Nah, Udah ya. suaminya pada Ibu. kemana? Lah suaminya ini yang megang kamera. Oh iya. Iya, ini bisa aja suaminya yang rekam. Iya. Tapi ini sangat berbahaya ya. Jadi maksud gua nggak menyalahkan TikToknya. Menurut gua TikTok itu aplikasi yang Unfaedah. unfaedah Unfaedah. enggak juga sih, menghibur sih sebenarnya. Cuman pemakainya, penggunanya Aplikasi siapa lu bilang waktu itu? TikTok. Hmm. Tapi ini takutnya ada ini Apa? disinyalir ada dari Cina nyari informasi kan nggak ada yang tahu. Oh iya, TikTok yang dibilang dia jadi mata-mata. Ya. Ya kan? TikTok diklaim sebagai aplikasi yang memata-matai usernya melalui data pribadinya ya. pribadinya untuk disalahgunakan. Ya, salah gunakan. Nggak ngerti gue bangsat. Ngapain deh? Setahu gua Amerika udah nutup lah ya. Iya. Nggak. Udah. India pun juga.
India udah nutup TikTok ya? India semua ditutup nih. PUBG ditutup, udah nggak ada kehidupan di India ya. Makanya dikerjain joget-joget. Nggak, tapi TikTok di Amerika udah enggak. Udah enggak. Serius lu? Udah nggak. Lu nggak pernah lihat Trump Masalahnya lagi kan joget-joget? Di YouTuber Amerika banyak yang bikin konten dari TikTok. TikTok orang Amerika, dia bahas kayak gitu. Oh mungkin itu kemarin. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang berarti ya, ke enggak 2 depannya. jam yang lalu baru diblokir. Ini update banget kita ini. Jadi setahu gue sih udah melarang ya si Trump kalau nggak salah ya, Pak Trump itu udah melarang. Dia udah curiga. Ya. Dia udah curiga, jangan-jangan aplikasi ini untuk memata-mata usernya. Dan penggunanya di Amerika juga nggak sedikit sih. Iya. Iya. Menurut gue ini nggak tahu ya gue seluruh dunia apa enggak, cuman yang pasti mereka tuh udah menjaga-jaga gitu kan. Karena emang bahaya sih sebenarnya kalau seandainya data itu disalahgunakan, bisa dijual juga cuy soalnya. Tapi ya Ambulan corona cuy. corona mungkin. Corona cuy. Kalau ngeri banget. Ya jadi gitu. Ini kita belum baca sih isinya. Gue udah enak duluan karena gue merasakan emak-emak di era yang dulu sih nggak ada niat kayak gini. Ini barbar sih masuknya mama, Iya. barbar sih kalau menurut gua, mama udah barbar. Karena lu bukan cuman nyalahgunain aplikasi, tapi lu membahayakan diri lu dan pengguna jalan. Dan mencontohkan buat yang lain gitu dan Iya. generasi mudanya gitu kan. Iya, ini mama aja nggak apa-apa nih main di tol. Nah, Yang bocil-bocilnya tapi gimana? ngerinya malah dia di ini Suramadu di tiangnya di atas tuh. Iya kan? Bahaya. Selebrasi gini nih. Jatuh meninggal ya kan. Viral langsung. Bangsat Indonesia. Tapi emang dia ngapain sih joget-joget? Joget ya? Joget di tengah jalan dia. Jadi Tapi joget. maksud gua gimana ya? Sekarang banyak banget orang jadi rela bikin konten, rela melanggar sesuatu atau apa ya? Maksudnya kayak emak-emak gini, ya nggak usah mama, bapak-bapaknya udah ada. Yes. Jadi pemikirannya nggak dewasa atau mereka menganggap itu jadi sesuatu yang lumrah ya, padahal harusnya mereka yang mencontohkan anak-anaknya untuk nggak ngelakuin itu dong. Iya benar. Karena menurut gue gini, kenapa mereka bisa punya pola pikir seperti itu? Mungkin ada banyak influence dari media, entah itu hal apa dari A sampai Z yang semuanya tuh nyeleneh dan itu viral gitu. Mungkin itu iniannya mereka kali ya. Jadi tolak ukurnya. Jadi terpacu. Oh, gue mungkin bisa viral dengan cara kayak gini juga kali ya, yang mereka belum lakuin mungkin. Cepu. Cepu nih, buser nih mas. Bangsat. Tiap syuting begini. Jadi bukannya udah puter. Iya biasanya ada perhatian. Mama juga mungkin kan dia scroll Instagram. Oh, ini viral kayak gini nih. Oh, ini viral makan jembut nih. Oh, ini viral gini nih ya kan. Jadi ikutan. Nah, Jadi Eric Olim. Eric Olim makan jembut si bangsat satu itu. Tapi nanti ini dulu aja. Oke, siap. Tenang Eric Olim, Anda tunggu. Jadi beredar video 7 perempuan terpergok main TikTok di tengah jalan exit tol Setono, Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi turun tangan yang tadi lo sebut ya. Laporan Gue bilang. nggak ada bagus-bagusnya juga kan. Strong itu. Identitas ke-7 dia panik strong gitu. Anjing. Dia dipanjang-panjangin juga. Identitas ke-7 mama itu telah diketahui. Waduh, Anda terperangkap. Anda tidak bisa lari karena identitasnya sudah di tangan. Udah habis anjing beritanya. Video itu ada videonya itu. Videonya Tuh. kita coba lihat. Itu yang gue bilang ada videonya. Wah bener loh. Kelihatan kan? Dia lewat doang apa dia joget sih? Sambil joget nyet tuh. Bikin konten. Seberangi jalan, bukan joget, coy. Seberangi.
Oh, dia salahnya pas lampu hijau. Kok di Nyebrang nggak boleh cuy, lampu hijau kan, benar. Enggak, tapi kok exit tol kok ada lampu hijau? Ada. Di Jawa kan exit tolnya gitu, jauh-jauh. Iya, Jadi dari gerbang tol sampai ke exitnya tuh jauh. Dia keluar mungkin situ ada lampu merah mungkin. Nah ini, ya. AKP, KKP Sutono. Kasat Lantas. Lu ngerti nggak? Enggak. Ada apa namanya identitas para pelaku atau Sudah ada kita Disebutnya pelaku loh. dengan Mas Pelaku karena talentnya. menyampaikan hal tersebut. Bentar lagi kita nih, Wah. Nggak, gue masih ragu deh. Bentar lagi kita ini. Oke, gue cabut. Ya, apa namanya? Ini exit tol Hah? atau lampu merah maksud gue itu Jadi sebenarnya. dia exit keluar tol. Udah keluar tol. Udah berarti dong, dong. Terus ada lampu merah. Berarti bukan di tol lah ya. Pertama. bukan. Tapi di lampu merah lagi hijau dia nyebrang. Ah. Cuman intinya Hah? exit tol tuh biasanya tuh sepi Nyet. Sepi banget. Jadi orang pasti akan ngebut. Iya, orang Pasti akan akan ngebut ngebut. dan bahaya dong. Dan bahaya. Itu makanya dia dijadiin tersangka mungkin ya, pelaku. Iya. Tapi Jadi- yang ngerekam siapa tuh tadi yang Jadi ngirimin ini kayak orang gitu dari jauh, bukan orang-orang yang mereka juga ternyata. Oh, jadi video amatir. Video amatir. Video Video amatir, amatir. ya, video amatir. Random people. Sedap. Ngomong apa gue bangsat? Makanya random. Jadi kacau sih. Ya watak sih kalau itu udah. Maksud gua mestinya mama itu ya mencontohkan buat generasi sekarang nggak seperti itu, boleh maksud gua, cuman pada tempatnya lah dan pada porsinya gitu kan. Iya, karena itu membahayakan. Kita nggak melarang untuk emak-emak untuk TikTok, kan bebas aja. Bebas gitu. aja. Karena punya HP masing-masing kan, bisa download masing-masing. Iya. Nggak masalah. Jadi kita hanya menegur bahwa itu menurut kita sih nggak baik, biarpun kita pun nggak baik juga, cuman kita masih waras sih, Iya. waras banget. Kita nggak baik tapi kita nggak pernah main TikTok di jalan, men. Ya, Kita masih Iya bisa nggak? matuhin Iya. rambu lalu lintas. ya betul. Tuh. Karena kita nggak baik dengan cara yang sopan, bro. Iya, Iya kan? betul. Kita nggak baik dengan cara yang sopan. Boleh, boleh, Gimana? boleh. Bisa kan? Bisa. Jadi- Oke, siap. Aplikasi TikTok ini sangat merasakan gitu. Karena banyak orang yang terinfluencer oleh konten-konten yang ada di TikTok Karena untuk berbuat anarkis. Oh, anarkis. Asik. Makin gila kontennya. Semakin gila kontennya, semakin viral menurut mereka. Tapi ternyata klarifikasi ujung-ujungnya ya. Jadi pelaku. Jeruji. Dijeruji loh akhirnya bangsat. Ya sebenarnya TikTok ini aplikasi yang bagus sebenarnya ya. Karena lu bisa lihat tanpa lu joget pun ada yang marketing juga ada. Ada. Nggak harus Gitu. joget kok. Karena ya bingung juga ya. Jadi ya revisilah diri Anda. Anjing di kayak skripsi bangsat. Revisi diri Anda. Dan evaluasi. Revisi banget. bangsat. Revisi. Ya karena gitu gue sangat janggal ya melihat orang tua yang kayak gitu. Iyalah itu contoh cuy, gimana kalau anak lu ngeliat. Mencontohkan gitu. Kalau suami lu tahu, ya kan. Mungkin dia pamitnya ke Pi, aku mau tiktokan dulu Pi di jalan tol gitu. Ya hati-hati yang gitu. Gua suaminya bangsat. Gitu. Anjing. Jadi emang sebelumnya nih emang udah banyak yang viral juga gitu kan.
ini yang ketangkap kita, jadi kita mengeksekusi Anda, ya kan? Iya betul. Sebenarnya aplikasinya juga kan itu memacu kreativitas. Ya benar. Sebenarnya ya aplikasinya itu memacu kreativitas dari orangnya masing-masing. Cuman kalau kreativitasnya kayak gini ya udah selesai Anda. Gitu. Bahkan malah ada juga nggak tahu mama atau anak muda itu ada yang di masjid dibuat jogetnya. Hah? Asli di dalam masjid itu. Di dalam masjid dibuat joget. Dalam masjid dibuat joget. Dia main TikTok di dalam masjid. Kayak Tapi gitu. orang Arab juga ada sih yang kayak gitu. Ada. Gue pernah lihat. Kalau Arab Lagi juga. sholat ditaruh ular tiba-tiba. Itu bukan TikToknya. Iya, cuma maksudnya dia Itu kan emang bikin sinting, konten dia emang di situ. Maksudnya aplikasi apapun ya. Iya. Cuman kan kalau Tuh. di Barbar juga ya. Iya, biar kaget di katanya. negara yang Sangat halusinasi ini sangat berfaedah ini asik. lu kayak meet and greet di masjid aja bermasalah. Ya kan, apalagi ya menurut Islam kita itu menodai lah. Ya. Karena masjid kan kita tahu lah fungsinya apa kan. Tapi kalau menurut gue definisi meet and greet itu di masjid itu kalau dibilang salah, oke, mungkin ya. Tapi kan definisinya kan berkumpulnya banyak orang di sana untuk ngadain sesuatu dong. Iya, Iya kan? Nah, Entah itu event, entah itu apa ya di sana ya kan. Itu definisi meet and greet. Lah kalau misalnya orang yang ngaji-ngaji itu kumpul di masjid sampai ke jalan-jalan itu namanya meet and greet bukan? Touring motor. itu Touring motor. Iya kan? Suka pernah nggak ya. lagi jalan, Blocking jalan gitu ya. jalannya di blok, Bener. ya kan? Ternyata di sana ada sekumpulan orang berkostum putih, Iya. putih-putih dan mengadakan perkumpulan gitu. Kalau menurut saya sih mungkin itu pernikahan. Orang Betawi kan biasa gitu. Oh iya, bisa sih, bisa. Karena kan bisa, lu nggak bisa. melihat secara dekat kalau itu Iya. memang lagi pernikahan bukan. Iya. lagi Gue yang biasanya dakwah. dari jauh aja sih gue. Wah, jalannya di blok nih, ya kan? Iya. Terobos aja lah sih. Pada saat lu lihat dari jauh, wah di blok nih kan pikiran lu pasti yang dakwah gitu ya. Iya. Mungkin aja itu pernikahan gitu. Tapi kalau lu nengok dikit tuh ada pamfletnya. Asyam. Itu kacau sih gue kalau udah ngeliat kayak gitu gue kayak Kayak ngerasa hak lu dirampas nggak sih, Iya. men? Iya kan? nggak ada toleransinya padahal beragama caranya cuman kok bisa gitu loh. Iya kan, nggak ada toleransi ya, mungkin. karena- Woi, gak ada toleransi. Itu harus dipikirkan dong, maksudnya bikin acara tapi nggak nyusahin orang lain, Iya. nggak bikin orang lain jadi ya mungkin gue nggak tahu kesel tapi tapi yang kayak gitu, Ref, Hah? itu juru kunci selamat ke surganya. cuman maksud gue lu Wes. punya tempat lah, Wes. ada tempatnya, iya dong. Nah, kayak gini. Tanenenet. Gue nggak mungkin bikin konser musik ngalangin jalan raya. Ya, tapi gini. 3, 2, 1. Ready, fight! Oke. Iya nggak? Nah, pada saat band-band pop Indonesia memblocking jalan dan bikin event gitu, pasti orang akan berkumpul, euforia yang sorak-sorai bersenang-senang. Tapi pada saat langsung wah anjing nih blocking jalan nih, gitu maksud lu ya? Nggak, bukan. Oh, bukan. Maksud gue Panik. musik aja. Hmm. Tempatnya bukan untuk menghalangi orang atau membuat Publik jadi ngerasa resah mungkin. iya, maksud ya gue kan? maksud gue itu mereka cari tempat dong gitu. Jadi, kalau nggak ada tempatnya mereka simpulkan. iya Jadi maksud pada intinya dakwah itu lu nggak harus ke jalan, Iya. tapi harus pada tempatnya. iya Iya betul. Tapi Itu yang gua poinnya. tahu gini, ini yang gua tahu ya, almarhum Pak Habibie itu bilang Mhm. sholat di mana aja, karena ini tanah Islam. boleh Boleh. Jadi menurut gua kalau almarhum Pak Habibie bilang begitu artinya dimanapun menyiarkan agama mendakwah itu
di seluruh tanah ini, seluruh dunia ini. Karena ini tanah Islam. Iya. Anda kenapa dengan agama Anda sendiri? Enggak, maksud gua gini, jangan ditelan mentah-mentah. Oke, coba. Sering banget. Karena ini pro and kontra ini. Iya, karena sangat-sangat Nah, ini. itu ya sekarang gini, jujur aja ya, maksudnya kekurangannya adalah timbul kemacetan. Iya nggak? Ya, satu. Orang susah lewat. Ah. Di situ orang pasti akan tanya acara apa ini. Pas dia toki gitu, komennya Ada acara apa? Ya acara apa maksudnya? Ya, itu gue juga nggak tahu sebenarnya acara apa. Lu Maksudnya langsung judging nggak tahu? nggak, maksud gue nggak tahu itu ada kawinan atau doa atau dakwah, gue nggak tahu macam-macam. Cuman maksud gue adalah kenapa lu nggak bikin di suatu tempat yang itu tidak menghalangi jalan? Oh jadi Cari aula, jadi cari lapangan. intinya event apapun itu nggak harus di jalan. Iya, maksud gue gitu loh. Makanya gue bilang tadi musik aja. Gue nggak pernah sih bikin di tengah jalan musik untuk menutup jalan untuk biar ada itu musik ada, tapi orang-orang jadi nggak bisa lewat, macet, nggak ada dong. Iya. Gitu. Dan mereka berarti kan punya izin kalau ini. Oh iya. Iya dong. Nah, yang ngizinin gue juga bingung. Siapa yang ngizinin? Lo tau nggak? Gak tahu sih gua. Nah. Cuman intinya tapi kalau misalnya di Kemang, contoh ambil kita Kemang ya. emang anjing nih. Di situ ada event kayak apa sih kalau Kemang tuh yang di jalan-jalan yang Inian. Apaan? Apa sih? Bazar. bazar. Nah, menurut lu itu gimana? Itu kan beda. Memang ada satu momen dibikin bazar dan itu udah diinfokan dari lama. Dari lama. Nah, orang jadi udah tahu. Itu biasanya kan bakal yang- ada bazar, yang orang awal- nggak mungkin lewat di situ dong. Itu yang awal for Kabi berarti ya. Gue nggak tahu sih kalau itunya. Nah, maksud gue jadi kalau itu lumrah. Ya maksudnya emang itu biasa udah tersusun juga. Dan sesering apa sih maksud gue Oh, kayak jadi gitu. udah sangat-sangat disusun dengan rapi gitu. Dan emang udah diinfokan bakal ada acara, ya lu nggak bisa lewat, ya lu nggak akan protes karena lu nggak akan lewat situ karena tahu oh ada acara soalnya. Ya dong. Jadi Iya nggak akan sih. protes. Iya. Tapi sudut pandang gue berubah lagi nih. Gimana? Sudut pandang gue berubah lagi nih. Kalau soal memblokade jalan ya, kalau soal memblokade jalan, mungkin banyak masyarakat itu yang komennya itu negatif ketika dia ngelewatin satu jalan, ya kan? Terus ada pengajian, ada dakwah, ada asyap di sana, ya kan? Tapi ketika blokade jalan itu untuk satu, contohnya CFD, kan diblok juga kan? Iya. Itu respon masyarakat tuh jarang loh, yang gue lihat ya, yang gue tahu, anjing nih kok diblok sih jalannya buat CFD gitu. Tapi sedangkan respon masyarakat kalau untuk Asyap ini, lu kok di sini sih bikinnya cuy, gitu. Itu pro dan kontra sudut pandang itu. Jadi sudut pandang dari sini di sini. Gimana? Karena kalau CFD itu menurut gua tujuannya baik satu, itu salah satu. Waduh. Dakwah tetap Saya baik. makin horor aja di konten. Wah, kontennya makin horor. Anjing. Bangsa. Gue lagi Takut gue. menceritakan nih. Takut gue. Ditutupnya itu ada jamnya. Pengaruhnya juga ternyata so far dijalankan nggak ada protes. Nggak ada. Gitu loh. Dan bukan kayak udah ada toleransinya, memang seluruh rakyat di Jakarta nggak bisa gitu, bukan karena apa namanya, bukan karena gua pengen bikin acara, gua tutup nih Sudirman, bukan kayak gitu, gitu kan? iya, Oke. Nah. Jadi kita rangkum. Kompor nih. Iya, event Udah bazar, tahu gue. masak nih. event bazar di Kemang yang dijaga oleh Forkabi sah. Menurut gua sah. Nah, karena CFD di Sudirman sehat dan sah. Sah. Tapi kalau misalkan ada di Sudirman dan ada ceramah di Kemang, menurut lu enggak? Itu ada izinnya nggak? Kalau dakwah beda nih. Karena kan tujuannya pun baik dakwah itu. Oh, nggak jelek. Tujuannya gua nggak bilang jelek. Tapi maksudnya Tapi adalah kenapa pada saat kita bahas tentang dakwah lu hanya diam dan itu menurut gua nggak ada toleransinya. Tapi pada saat sepeda itu untuk kesehatan. nggak gini. Sepeda itu CFD itu pasti tiap minggu. Dan itu udah hal yang lumrah, yang ditutup itu Sudirman. Ya kan? Biasanya
Gue pernah waktu itu di daerah. Ini berpindah-pindah tempatnya. Nah, gitu loh. Iya. Berpindah-pindah dan spot-spot yang nyet kalau lu tutup tuh jalan macet. Gitu loh, mas gue. Kenapa sih nggak bikin di lapangan aja? Gue maksudnya gue fair-fairan aja gitu maksudnya. Apakah nggak pengen? Oh yaudah kita bikin di sebuah lapangan yang gede atau Lapangan di banteng aula. lah. Iya gitu. Kan lu bisa ada tempat kayak gitu lah, ada banget gitu. Permasalahannya di mana gitu loh? Apakah dengan dia jalan itu dia menyewa jalan? Enggak juga dong. Iya, enggak sih, benar enggak juga Nggak sih. nyewa jalan pasti. Ya karena kan yang tadi gue bilang, tanah ini kan menurut almarhum bilang bahwa ini Siapa tanah nih? Islam. Oh mungkin menurut pemikirannya dari yang melaksanakan Oke, event dakwah itu, mungkin dia pemikirannya juga Dan naik dia. pemikirannya juga mungkin ini apa namanya sejalan sama almarhum Pak Habibie. Ya. Bahwasanya dia ngerasa gue bisa loh dakwah di mana aja karena tanah ini tanah Islam. subur kaya dan raya. Ya, sekarang sih udah agak jarang sih. Udah agak jarang. Agak jarang. Karena konotasinya gini cuy. Kenapa? Kenapa? Kalau menurut gua nih ya, kalau menurut gua pribadi, kenapa konotasi masyarakat ketika ada acara dakwah di jalan itu dia ke arah yang lebih negatif? Karena mungkin mereka sering ngelihat di media orang-orang yang anarkis ini yang kayak klub di ngelakuin pengerusuhan di mana-mana itu. Что такое каждый миг, только и откуда он возник, этот Cuman ya itu aja tahu Tahu tempat. и откуда он возник. Одолели и этим, надоели и этим, и не петь, не говорить, стали все заик. Wah itu nyala apa hidup sih, Wai? Nyala apa hidup? Oh hidup ya? Hidup. Jadi kesimpulannya Buatlah acara pada tempatnya. Jalanan tuh bukan tempat bikin meet and greet. Benar. Kesimpulan yang ibu-ibu nyebrang atau kesimpulan yang jadi acara. Gerah gua anjing. yang kesimpulan untuk ibu-ibu dulu kita ya. Coba itu. Dari lo, Deyok. Kesimpulan buat ibu-ibu. Bu, ibu mending di rumah jagain anak, masak, tungguin suami. Gimana? Iya. Tungguin suaminya pulang kerja. Udah diem di rumah. Jangan membahayakan pengguna jalan dan jiwa sendiri. Kalau dari lo, Ref? Iya. Anjing. Bikin konten boleh lah, tapi maksudnya apalagi udah tua gitu, maksudnya udah usia dewasa, harusnya bisa lebih ngajarin lagi, mencontohkan gitu ya. Iya. Yang lebih baik maksudnya. Iya bisa nggak kayak gitu juga bisa ada konten kali gitu. Mungkin dapat dari saran dari mana sih bikin itu kayak gitu. Iya. Mendingan yang dilakukan jangan kayak gitu lagi aja gitu. Iya betul. Woi. Kalau dari gua sih nggak masalah bermain TikTok tuh nggak masalah. Cuman alangkah baiknya lihat tempat, lihat kondisi juga. Karena Anda itu akan mencontohkan ke yang lain. Nggak jauh beda sih sebenarnya sama dua orang kawan gue ini, cuman lebih indah lagi kan sosok ibu-ibu itu kan yang manis, penyayang ya. Sedap. Mestinya mending bikin konten TikTok masak-masakan Bu, dan ibu bisa jual. Betul. Iya dong. Menginspirasi. Menginspirasi. Kalau yang kayak tadi, video yang tadi itu bukan menginspirasi sih. Udah ibu dipanggil pihak berwajib. Iya. Lah kata Ya jadi cari konten yang lebih baik ya, lebih berfaedah gitu. Oke, jadi balik lagi ke masalah penistaan tadi yang si Refki bilang. kok penistaan sih anjing? Bangsat lo menggiring opini jadi ke jurang nih. Ya. Jadi masalah toleransi. Toleransi apa nih maksudnya? Jalanan atau toleransi? Iya, apapun itulah saat bikin acara musik atau beragam atau apa, pasti
ada yang dipikirkan lah di baliknya, maksudnya apakah ini menyusahkan orang, bikin orang marah atau gimana, harus dipikirkan juga gitu. Jangan asal bikin acara aja gitu. Tempatnya harus oke lah gitu. Proper ya, betul. Gue nggak ngerti situ izinnya Karena gimana. biar kiri kanan juga enak cuy. Kalau udah proper, udah dipertimbangin nih kira-kira ngerugin satu pihak atau pihak lain nggak nih. Ya kan, itu kan lebih enak. Lu juga ngejalanin acara enjoy, nggak kepikiran ya kan. Bener. Tutur lagi jalan acara ada Tapi bukannya yang pendakwa itu enjoy aja? enjoy aja. Pendakwanya enjoy aja. Enjoy aja karena kan dia talent ibaratnya Ji. Jadi menurut lo toleransi itu harus di konser itu. Itu anjing apa? Jadi toleransi di jalan harus diiniin ya. Lanjutin ngomong. Udah yang Karena emang bener-bener syair gitu. bener-bener apa ya? Sangat kontra banget ya. Kontra lah, karena itu sangkut pautnya kan sama agama Ci. Iya itu juga. Dan mayoritas, agama yang mayoritas soalnya. Oh iya. Kita nggak nyalain ini. Dari tadi kita nggak nyalain ini. Enggak apa-apa, ini kan baru gelap kan. Pembahasannya baru gelap soalnya. Iya nih. Bukan pencahayaan. Ya toleransinya susah sih kalau di Indonesia ini ya. Banyak hal sih kayak gitu-gitu. Bukan kayak itu aja. Apalagi? Banyak banget. Tapi kayak bukan gitu. seks bebas yang seperti kemarin lu bahas kan? Itu bukan toleransi, Oh, bukan. coy. Iya, oke. Itu sih. Ya. Iya betul. Dan kenapa ya, tanda tanya banget nih di gua, kenapa kaum Asia ini Говорят, что если кто-нибудь икает, это значит, что его кто-то вспоминает. Если это в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. Что такое каждый миг, только и откуда он возник, этот и откуда он возник. Loh. Bukannya Islam itu indah, kok kenapa ada perang? Nah, justru di situ pertanyaannya menurut gua. Kenapa di negara yang damai ini harus ada tindakan anarki dan Damai emang. damai dalam jiwa. Kita damai yang merdeka. Harus ada tindakan anarki dan itu dilakukan oleh kaum itu sangat disayang. Nggak pakai BH bangsat, nggak pakai BH bangsat. Oh. Enggak tahu. Kenapa? Kita pause. Kenapa harus dilakukannya sama sangat disayangkan sebenarnya, sangat disayangkan. TikTok. Nggak pakai BH kedengeran di sini gua ngomong. idiot anjing. 7 hours later. Aduh. Oke, kita break dulu karena ada azan maghrib. Bangsat lu begini terus. Saya ingin menaikkan ibadah sholat maghrib dulu. Oke, Assalamualaikum. Oke, kita kembali lagi. Tadi habis menunaikan ibadah sholat berjamaah kita. Kita mau udahan aja karena menurut kita beritanya nggak Nggak terlalu bergreget, nggak terlalu greget beritanya. greget, dan kita pun juga ngejelasinnya juga jadi males. capek sendiri jadinya. Kesal gitu. Kesimpulannya menurut Bung Refki gimana? Apa ya? Terus Kalau dari semuanya. Bukan ya? Oke, kita hiraukan aja. UFO. Gimana? Kalau menurut gue sih dari semua beritanya banyak yang nggak faedah banget sih, maksudnya masih banyak berita lain yang bisa dibaca. Mungkin menarik ya, tapi
nggak penting-penting banget gitu, maksudnya nggak ada apanya ya buat kita dapat apa ya, nggak dapat apa-apa gitu, bahkan jadi bahan ejekan gitu. Iya. Ya maksudnya kalau pengen bikin sesuatu yang terkenal atau bikin viral ya mungkin masih banyak cara lainnya yang positif. Itu sih gue. Yes, betul sekali. Karena dari hal-hal yang tidak berfaedah terciptalah komentar-komentar yang tidak berfaedah juga. Contohnya seperti kami ini. Tugas kami di sini memang untuk mengkritik. Eksekusi Iya, suatu berita. mengeksekusi itu dengan cara berat sebelah pasti. Ya kan? Tugas kami di sini memang kayak gitu. Jadi kalau ada berita-berita yang muncul yang kira-kiranya oh nggak ada faedahnya nih, udah siap-siap aja deh lo. Kena pasti. Kalau dari gua nggak ada sih, Ada kesimpulan? nggak ada, cuman ada. paling terfavorit sih gua berita tentang TikTok sih gua. Jadi pesan buat ibu-ibu, lebih jaga diri aja, lebih melakukan kegiatan yang berfaedah, apalagi untuk anak-anak kalian gitu. Menurut gue sih itu aja. Jadi pergunakan apapun itu ya, aplikasi gitu dengan secara yang baik lah, Sesuai porsinya sesuai aja. porsinya, gitu. Gunakan teknologi secara baik lah. Teknologi itu bisa memberi pengetahuan tapi juga bisa membunuh cuy. Asik. Gitu. Udah closing, sponsornya datang nih. Ini kita lagi di Cafe Garden. Aduh, masih mas. Gitu, kita lagi di garden nih, ada pelayannya juga. Asik. Makasih ya. Banyak minum, masih mas. Jadi begitu aja. Sekian dari kita. Tunggu di video selanjutnya. Kalau mau ngeliat kritik-kritik dan saran-saran Darkjal dari kita. Darkjal apa? Apa tuh? Darkjal. Darkjal. Dark Dajjal gitu Dajjal ya. hitam. Dajjal gelap. Dajjal gelap. Dajjal ada di tempat gelap ya. Untung kita terang. Itu ada lampu nih. Aduh, yaudah sekian dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Balik lagi di Hallucination. Selamat datang di podcast Halusi. Nation!